Persaudaraan selain ukhuwah Islamiyah itu sebetulnya bukan persaudaraan sejatinya. Di persaudaraan dalam konteks keduniaan seperti keturunan, suku, organisasi, bangsa dan negara, ini hanya berlaku di dunia saja sebagai fitnatan, sebagai ujian saja. Ya. Ibu menjadi istri bagi suaminya, bapak menjadi suami bagi istrinya, kemudian kita menjadi orang tua bagi anak-anak, kemudian kita menjadi anggota dalam sebuah partai, sebuah ormas, kita berada dalam ruang lingkup satu daerah Garut atau kesukuan suku Sunda, kemudian kita satu wilayah sebangsa dan setanah air Indonesia. Ini hanya berlaku di sini saja. Nanti pasca kehidupan dunia itu kita tidak akan menemukan, wallahu taala alam, tetapi memang tidak dijelaskan bahwa di alam barzakh itu tidak akan ada suku Sunda, tidak akan ada Indonesia, tidak akan ada organisasi Persis, NU, Muhammadiyah, tidak akan ada. Itu hanya ada di sini saja. Hanya ada di sini saja. Kecuali mungkin dibahas tentang nanti akan ada pertemuan kembali dan kembali dipasangkan antara suami istri, terkhusus suami istri. Ya. Suami istri akan dipasangkan kembali menjadi pasangan suami istri dengan sistem yang berbeda, tapi bukan di barzakh, bukan juga di mahsyar, alam setelah barzakh. Bukan juga di proses hisab, penghitungan amal, atau di mizan, pertimbangan amal, atau di as-sirat ketika melewati jembatan di atas neraka jahanam. Pertemuan itu akan terjadi fil jannah, di akhirat pos terakhir, di surga. Suami istri akan dipasangkan. Kemudian kalau dengan keturunan akan dipertemukan, dengan kerabat akan dipertemukan, ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan kemudian keturunannya mengikuti mereka dan keimanan yang sama, kami akan pertemukan kembali mereka fil jannah. Para mufassir sepakat bahwa pertemuan itu adalah fil jannah, di surga. Tetapi kemudian sistemnya jelas berbeda. Nah, itu juga jika suami istri itu diikat ukhuwah zaujiyahnya, hubungan suami istrinya dengan dasar ukhuwah Islamiyah. Dasarnya persaudaraan Islam. Kalau tidak se-Islam, tidak mungkin akan kembali dipasangkan. Kalau tidak seakidah, tidak mungkin. Nah, makanya di dalam Al-Hujurat ayat ke-10 itu diawali dengan innama. Innama itu adatun lil hasr. Ini kata yang membatasi bahwa hanya sannya persaudaraan itu hanyalah kaum mukminin saja. Karena inilah yang abadi. Di dunia dia bersaudara, ke barzakh hubungannya masih ada keterikatan. Dia mati di alam kubur, orang yang ada di dunia mendoakannya, itu akan sampai. Mamin muslimin yamut yusalli alaihi arba'una rajulan la yusyriku billahi syai'an illa syufi'u lahu fi. Tidaklah seorang muslim yang mati kemudian disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak memusyrikan Allah, maka solatnya lelaki yang 40 orang tadi di dunia itu akan menjadi pembela, penolong dirinya nanti di barzakh. Ini nyambung, ya. Jadi ibu, bapak, kakek, nenek yang sudah wafat, kita doakan hari ini bisa membantu mereka. Kenapa? Ada ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah nasabiyah, bukan. Ukhuwah Islamiyah. Ada dasar kesamaan akidah di antara kita. Nah, tetapi kemudian amanat dari Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita kaji ayat ini, fa aslihu baina akhwaikum, bereskan oleh kalian di antara persaudaraan kalian. Kenapa harus ada bahasa fa aslihu, bereskan? Karena banyak orang nanti yang salah paham konsep persaudaraan kita. Konsep persaudaraan kita. Ada orang yang menganggap kawan padahal dia lawan. Ada orang di dunia ini menganggap kawan padahal dia lawan, atau sebaliknya, menganggap kawan padahal dia lawan, ataupun lawan padahal dia kawan gitu. Saudaranya
dikerasi, musuhnya dilembuti. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya di sini Pak Asli, hati-hati. Kamu ini bersaudara dengan siapa? Sesama Muslim, sesama mukmin, Tuhan yang sama, Quran yang sama, rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, maka harus dijaga al-islah. Jangan sampai selisikut, ya. Malah dengan orang yang tidak suka Islam, bahkan membenci Islam, malah bergandengan tangan. Ini hati-hati. Fa aslihu baina akhwaikum. Ini sangat mungkin terjadi hari ini, ya. Kita bisa menemukan fenomena itu, ya. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang rasa cinta kita terhadap sesama mukmin, ya, itu bukan karena urusan duniawi kita, karena dia adalah satu keturunan dengan kita, satu tanah air dengan kita. Ya, kemarin kita mendengarkan, sudah itu kan urusan, misal Palestina dan Israel, itu kan urusan perebutan tanah, bukan urusan kita. Nauzubillah, bukan. Ya, apakah betul di Palestina itu urusan perebutan tanah saja? Tidak. Kalaupun berbicara tanah di sana itu akidah kita. Al-Quds itu bukan urusan tanah milik kaum muslimin Palestina. Itu tanah milik kaum muslimin. Itu akidah kita. Al-Quds itu silakan dibaca tentang Al-Ardul Muqaddasah, tentang Baitul Maqdis, tentang Al-Masjidil Aqsa yang berbicara tentang Al-Quds. Itu akidah kita. Di dalam Al-Quran sekian banyak ayat membahas itu. Di dalam hadis sekian banyak hadis yang sangat lebih banyak membahas tentang urusan Al-Quds, ya, tentang kota suci, ya, yang bernama Al-Quds, yang hari ini kita mengenali dengan istilah Palestina, ya, meskipun kalau istilah Palestina ini kan baru muncul di abad ke-20-an awal, ya, ketika pasca Perang Dunia I, ya. Kalau dulu kan tidak dikenal ada Palestina, maka dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada Filistin, ya, Palestina tidak ada. Ini pasca Perang Dunia I, kemudian ketika Eropa, terutama Inggris dan Prancis menguasai Syam, dulu namanya Syam. Kalau Syam disebutkan di dalam hadis, sekian banyak hadis menjelaskan tentang nama Syam, Asyam. Nah, Syam ini dulu di 1916 kalau tidak salah, Prancis dan Inggris membuat perjanjian namanya Sykes-Picot, ya. Sykes-Picot, perwakilan Inggris Sykes, Sir Mark Sykes, dan dari Prancis Francois Georges Picot membuat kesepakatan, di antaranya apa? Memecah Syam menjadi 4 negara: Palestina, Suria, Libanon, dan Yordania. Nah, begitu. Nah, kebetulan Al-Quds ini adanya di Palestina hari ini, ya. Al-Quds itu tempat yang sangat istimewa. Kenapa? Ini adalah Al-Ardul Muqaddasah. Di dalam Al-Quran disebut dengan bumi yang disucikan. Yang berkali-kali Allah pun mengatakan ini adalah barakna fiha. Kami memberkahi di bumi ini, di tanah ini. Di mana sejarah para nabi ada di sini. Makanya tidak salah kalau para ulama mengatakan bahwa Al-Quds itu negeri para nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ketika diselamatkan oleh Allah dari Namrud, ya, Nabi Ibrahim ketika diselamatkan dari Namrud, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil muqaddasah allati barakna fiha lil alamin. Dan kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut, ditempatkan ke tanah yang disucikan, yang kami berkahi di dalamnya untuk semesta alam. Allah katakan barakna fiha lil alamin. Ini keberkahan bagi manusia seluruh dunia, terutama bagi kaum muslimin. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun setelah selamat dari Fir'aun, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun membawa Bani Israel kemana? Ke sini. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi, ke tanah yang disucikan.
Ya, di mana Allah telah menetapkan untuk kalian selama Bani Israel itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun juga ke sini membawa umatnya. Ya, ini adalah tanah yang disucikan. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau yang membangun Baitul Maqdis. Ya, makanya orang Yahudi itu mengklaim itu tanah suci mereka juga. Ya, kenapa? Karena mereka ingin membangun kembali Solomon Temple, ya, istana Nabi Sulaiman. Masalahnya Nabi Sulaiman itu apakah berhak diakui oleh Yahudi atau kita lebih berhak mengakui Nabi Sulaiman? Nahnu ahaqqu minhum. Kita lebih berhak mengakui Nabi Sulaiman daripada Yahudi. Kenapa? Yahudi itu telah menyimpangkan ajaran para nabi. Telah menyimpangkan ajaran Nabi Musa, telah menyimpangkan ajaran Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka ketika Nabi dan Rasul diutus kepada mereka, di antaranya ada Nabi yang dibunuh oleh mereka. Bahkan mereka juga dengan bangga bahwa mereka membunuh Nabi Isa, bahwa mereka membunuh Nabi Yahya, bahwa mereka membunuh nabi-nabi yang lain. Jadi mereka itu yaqtulunun nabiyyin, yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi di antaranya. Jadi mereka itu akidahnya sudah keluar daripada akidah para nabi, termasuk Nabi Sulaiman. Oleh karena itu kita lebih berhak mengakui Nabi Sulaiman. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga punya sejarah besar di mana? Di Syam ini. Bahkan ciri kenabian Nabi Muhammad itu kan muncul ketika usia 5 tahun, jadi pembelahan dada, itu kan tanda kenabian juga. Kemudian nanti di umur 12 tahun, nah ini kita kan menarik. Ketika 12 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. 12 tahun itu dibawa dagang kemana? Ke Syam. Ketika di Syam, di Bushrah, ya, satu tempat di Syam, Abu Thalib dan Nabi Muhammad ini bertemu dengan seorang pendeta namanya Bahiro. Kata Bahiro, ini anak siapa? Anak saya. Kata Bahiro, oh seharusnya bapak anak ini sudah wafat. Oh iya, ini anak saudara saya. Maka kata pendeta Bahiro, bawa kembali anak saudaramu ini, jaga dia. Ada ungkapan, nanti Al-Buti membahas ini. Bawa dia kembali ke negerimu dengan aman, jaga dia dari Yahudi. Itu dikatakan di Syam. Ini jadi Abu Thalib itu saksi hidup sebetulnya yang mendengar langsung pernyataan orang yang paham terhadap Injil tentang ciri-ciri kenabian nabi terakhir dari Injil, dari fisiknya. Ada di sosok Muhammad kecil waktu itu, umur 12 tahun. Tetapi qadarullah, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah gitu ya. Padahal dia orang yang pertama kali menyaksikan ya tanda-tanda kenabian. Syam, apalagi urusan Isra Mi'raj. Wah, ini kan mukjizat yang sangat luar biasa. Isra, perjalanan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Al-Aqsa di Al-Quds. Ya, Al-Aqsa itu di Al-Quds, di tanah komplek tanah suci Al-Quds, di sana ada Al-Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad dari mana? Dari Al-Quds, tepatnya dari Qubatus Sakhra, yang hari ini kita lihat ada Masjid Umar ya, masjid yang kubahnya kuning emas, ya, kuning emas itu Qubatus Sakhra dulu. Itu Masjid Umar. Kalau Masjid Al-Aqsa yang kubahnya biru tua. Nah, dari Al-Quds itu Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan yang sangat istimewa di mana Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya menerima syariat salat 5 waktu, itu berhubungan dengan Al-Quds. Ya, Al-Quds itu akidah kita sebetulnya. Bahkan kata Rasulullah, "Uquru daril Islam bisyam." Pusat negara Islam itu nanti di Syam, kata Rasulullah. Pusat negeri Islam itu ada di Syam. Dan kita tahu nanti bahwa dalam kajian eskatologi, ya, kajian akhir zaman itu, hadis-hadis menjelaskan bahwa Al-Mahdi dibeatnya di Mekah, di depan Ka'bah. Tapi perjuangan utamanya di mana? Di Syam. Ketika berhadapan dengan Dajjal, itu kan berhadapan di Syam. Di mana? Di Damaskus, ya, di Suriah. Suriah itu bagian dari Syam.
Kemudian Nabi Isa turun di mana? Di Sam. Indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq. Turun di sisi menara putih di sebelah timur Damaskus, di Damaskus timur, di Syam, di Suriah, di Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Suriah. Nabi Isa turun di sana, kemudian Dajjal tidak mau menghadapi Nabi Isa. Bau harumnya sudah tercium berjarak sekian jauh. Dajjal berlari, ya, kabur, dikejar oleh Nabi Isa dan dibunuh di mana? Di Babil Lud. Di pintu Lud, di pintu kota Lud. Lud itu nama kota di Palestina, hari ini juga ada. Di sana fayaqtulu Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal itu di Lud. Di mana? Palestina. Di mana itu? Di Syam. Jadi urusan Syam, ya, atau yang di dalam ada Al-Quds, ini bukan urusan Palestina, ini urusan kaum muslimin, ini urusan kita. Maka urusan kecintaan kita terhadap kaum muslimin di Palestina, cinta kita kepada Al-Quds, bukan urusan tanah yang diperebutkan oleh Palestina dan Israel, bukan. Itu bukan urusan terbatas Palestina dan Israel, ini urusan kita. Kenapa? Karena kita mencintai mereka. Kata Rasulullah, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, kita mencintai kaum muslimin Palestina karena Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya, dan kita membenci orang Israel, Zionis Yahudi, karena mereka telah yuharrifunal kalima amma wadhihi, telah menyimpangkan firman-firman Allah, telah mengotori tanah suci Allah. Maka wa a'talillahi wa manalillahi, dan memberi karena Allah, kita memberikan bantuan kepada mereka. Apakah bantuan doa, bantuan material dan sebagainya karena Allah, dan wa mana'alillah, dan menolak juga karena Allah. Maka kata Rasulullah, kalau apa yang kita lakukan cinta dan benci itu karena Allah, faqadistakmalal iman, sungguh telah sempurnalah iman. Jadi kesempurnaan iman itu ditentukan oleh apa? Oleh rasa cinta dan benci yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertemuan kita hari ini, ya. Apakah ibu bapak, ya, kita sekalian datang ke masjid ini menunjukkan keimanan, naiknya keimanan, ziyadul iman atau nuksanul iman? Kan nanti ada orang bertemu tapi justru meruntuhkan imannya, menjatuhkan imannya, atau setidaknya apa? Merendahkan imannya atau mengurangi imannya. Tapi ada juga yang bertemu karena apa? Untuk meningkatkan keimanannya. Ada orang bertemu bekerja sama, solidaritas tinggi, tapi dalam bermaksiat, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu menjatuhkan keimanan. Tetapi insya Allah kita di sini untuk apa? Kita datang ke sini karena Allah memerintahkannya kepada kita. Untuk apa? Untuk talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita datang ke sini karena Allah memerintahkannya bahwa man ahabba ayyub satta fi rizqihi wa ayun sa'fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin diberkahkan, dipanjangkan usianya, silakan silaturahmi. Jadi kita datang untuk bersilaturahmi, kita datang untuk talabul ilmi bukan apa-apa, karena Allah. Tetapi itu PR kita masing-masing, karena kita tidak tahu. Bapak, ibu, saya datang ke sini itu satu dan yang lainnya kan tidak tahu isi hatinya. Nah, ini urusan kita. Kalau kita mau menyempurnakan iman, pastikan lillah. Mau ahabba, mau abghadha, mau a'ta, mau mana'a, mau mencintai, membenci, memberi ataupun menolak, itu pastikan karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalam hadis. Berarti ini hadisnya hadis qudsi, ya, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, tetapi ungkapannya ada dalam hadis. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Orang-orang yang mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka bagi mereka ada mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Para nabi dan para syuhada akan iri terhadap mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nanti kan di surga itu tingkatannya tinggi sekali. Semakin tinggi semakin istimewa kedudukannya, ya.
Semakin rendah bukan semakin hina kedudukannya, karena serendah-rendahnya surga kan tidak akan terbayang oleh kita. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak akan ada mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar, ataupun hati yang pernah membayangkan bagaimana hakikat surga itu. Meskipun surga yang terendah. Karena surga yang terendah itu asyru mulukid dunya, dalam hadis yang cukup panjang tentang orang yang terakhir masuk keluar dari neraka, terakhir masuk surga, itu mendapatkan surga yang paling rendah. Ternyata surganya laka asyru mulukid dunya, bagimu surga di mana di dalamnya 10 kali lipat kerajaan dunia. Jadi surga yang terendah saja 10 kali lipat kerajaan dunia. Jangan dibayangkan, saya menjadi dunia juga sukanya asin peda gitu, jengkol, putih di surga oge nu aya nu kitu lah. Ponu sederhana. Tidak. Sesederhananya surga itu tidak akan terbayang. 10 kali lipat kerajaan dunia. Coba di dunia ada apa? Segala macam ada. Sekian banyak jenis makanan, sekian banyak jenis minuman, ada semuanya. Di dunia, di surga itu akan ada yang seperti itu, ada 10 kali lipatnya. Itu yang terendah. Kalau yang tertinggi, namanya Firdaus. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Kalau kamu minta surga, jangan minta yang bawah-bawah, minta saja Firdaus. Firdaus itu surga paling tinggi, surga paling tengah. Nah, surga Firdaus itu akan ditempati oleh siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Begitu. Nah, di sana nanti ada manabir min nur, ada mimbar-mimbar dari cahaya yang disediakan untuk para nabi, untuk para rasul, para syuhada, para siddiqin. Termasuk di dalamnya, ya mungkin ini bagian dari as-siddiqin ya. Karena nanti para ulama tidak menjelaskan secara mendalam tentang as-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Siddiq itu lebih daripada syuhada. Nah, di antara cirinya apa? Al-mutahabbuna fi jalalillah, atau al-mutahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah. Jadi suami cinta ke istri. Kenapa? Karena kalau tidak mencintainya nanti istrinya marah-marah. Oh, bukan karena takut marahnya. Suami menafkahi istri. Kenapa? Karena ingin dilayani oleh istri. Bukan karena itu. Istri melayani suami karena ingin dinafkahi suami. Bukan hanya karena itu. Yang paling mendasar adalah suami menafkahi istri karena Allah mewajibkan itu. Istri melayani suami karena Allah mewajibkan itu. Ketika suami menafkahi istri, pelayanan istrinya kurang, apakah kemudian nafkahnya kemudian dihentikan? Oh tidak boleh. Ya, sepanjang menjadi suami istri tetap harus dikeluarkan, itu kewajiban. Sepanjang istri sepanjang perempuan menjadi istri dari suaminya, maka sepanjang itu pula pelayanan maksimal harus diberikan, meskipun nafkahnya minim. Sekarang nafkahnya 50.000 ya sesuai dengan uang dapur saja. Kalau 100.000 seperti ini, kalau 50.000. Bukan, ibu ini bukan pekerjaannya suami. Ibu ini melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap suami dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kalau seandainya menjadi suami istri saling mencintai karena Allah, nanti para nabi pun, para syuhada pun akan iri terhadap ibu bapak sekalian. Termasuk kalau kita saling mencintai sesama jamaah ya, majelis istiqomah katakanlah, tanpa diminta kita saling mendoakan ya, min zahlil ghaib ya, tanpa diketahui oleh temannya. Ini kan memastikan akan diijabahnya doa. Kita saling mendoakan padahal teman kita tidak tahu. Ini luar biasa. Inilah yang akan mendapatkan manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Artinya kita ini calon ahli surga Firdaus gitu. Jadi kalau saling mencintai karena Allah, kita adalah orang-orang yang akan menjadi calon-calon ahli surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang urusan saling mencintai ini ada hadis ya, dalam hadis riwayat Bukhari,
Ini hadisnya sangat populer, ya, sering sekali dibahas. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Allah akan melindungi mereka pada hari kiamat. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di mana ini? Hari di akhirat, hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana? Fil mahsyar. Mahsyar fi ardin bayda ka qursatin naqi laisa fihi ma'lam. Di bumi, di satu tempat di bumi yang tanahnya putih kemerah-merahan seperti hamparan roti yang pipih, rata sekali, tidak ada tanda jalan. Jadi yang namanya di masa itu kan rata sekali, tidak ada bangunan, tidak ada sungai, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan, bahkan tidak ada makanan, tidak ada minuman di mahsyar itu. Yudna syams minal khalq, kami dari mil. Matahari itu didekatkan kepada manusia yang berdiri di atas mahsyar itu sampai ukurnya hanya 1 mil saja, seperti 1 mil. 1 mil itu apa? Kalau dikilometerkan 1,5 kilo kata. Dari bumi hari ini ke matahari kan hampir 150 juta kilometer. Nanti 1 mil, 1,5 kilo. Coba bayangkan. Maka disebutkan di dalam hadis, ya'rakun nas yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat waktu itu berkeringat luar biasa. Minhum man yakunu ilal ka'bain, wa minhum man yakunu ila rukbatain, wa minhum man yakunu ila haqwai, wa minhum man yakunu ila fi, wa yujimu hatta yablughu adanahum. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringatnya sampai mulut, ada yang keringatnya sampai dia tenggelam dalam keringatnya karena sampai ujung telinganya. Tergantung dosa. Nah, ada yang Allah lindungi mereka. Siapa? Di antaranya 7 golongan ini. 1, imamun adil, imam yang adil. 2, syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang mengisi kepemudaannya dalam ibadah kepada Allah. Yang 3, rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aina, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian sampai menangis, matanya mengeluarkan air mata, ya. Yang 4, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seseorang yang hatinya selalu terikat di masjid, ya. Ada di masjid ingat Allah, ada di pasar ingat ke masjid, ingat Allah seperti di masjid gitu. Bukan di masjid sedang ngaji ingat ke pasar, sedang sholat ingat ke rumah. Bukan. Jadi mu'allaqun fil masjid itu ketika dimanapun hatinya terkait ke masjid, selalu ingat kepada Allah. Yang 5, warajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang sering mencintai karena Allah. Yang 6, warajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqalat inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan, tetapi lelaki ini mengatakan saya takut kepada Allah, ya, diajak berzina tidak mau. Yang 7, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma sana'at yaminuhu, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah maka ia menyembunyikannya sampai tangan kanannya yang melakukan sedekah, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya ikhlas karena Allah. Nah, di poin kelima, ikhwatu imankumullah, orang yang akan dijanjikan mendapatkan perlindungan nanti di mahsyar ketika tidak ada perlindungan pohon, tidak ada perlindungan air, ya, dari kehausan dan lain sebagainya kecuali perlindungan Allah saja. Siapa? Rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki, termasuk juga perempuan karena ini kan bukan berbicara tentang laki-laki saja. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah waftaraqa fillah. Dalam berita yang lain dikatakan ketika bertemu karena Allah, ketika berpisah karena Allah. Hari ini kita berkumpul ke sini, kenapa? Ke sini karena Allah memerintahkan kita ke sini. Kan kadang mungkin satu dan yang lain tidak pada kenal, tapi kenapa dalam satu majelis? Karena Allah mempertemukannya dalam ketaatan kepadanya. Jadi karena Allah di sini. Kita keluar pun nanti berpisah juga karena Allah. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan jaminan Allah sebagaimana hadis yang dimaksud di sini. Kemudian untuk menyempurnakan lagi, ya, karena saking banyaknya ya hadis-hadis tentang persaudaraan itu, ini juga hadis qudsi, ya, hadis qudsi
diterima dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini sering saya sampaikan berulang-ulang di sini ya, dalam majlis ini. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kata Allah, cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling menyambungkan silaturahmi karena aku. Cintaku wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Dan cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling memberi karena aku. Intinya hubungan muamalah kita hakul adami, apapun hubungannya lah, mau hubungan bisnis, mau hubungan saling berikan hadiah, mau hubungan saling berkunjung, mau hubungan saling memperhatikan, mau hubungan saling menelpon, mau hubungan apapun itu, kalau dasarnya karena Allah, maka kata Allah, dia berhak menerima cintaku. Kalau Allah sudah mencintai kita, sudah. Ya, apalagi ya, kenikmatan apalagi yang mau kita dapatkan? Kalau seandainya cinta Allah sudah kita dapatkan. Mungkin Abdurrahman bin Auf sampai bercita-cita ingin miskin. Karena apa? Karena ingin cepat-cepat dengan tidak lambat ya, dengan cepat masuk ke surga bertemu dengan Allah. Maka beliau ketika selalu diamanati oleh Rasulullah, anfik yang banyak infak Abdurrahman, banyak infak Abdurrahman, saking kayanya. Sampai Abdurrahman bin Auf ingin miskin, sampai ada waktu untuk miskin. Nah, ini kan sering disampaikan kisah populer ini. Ketika ingin miskin dan betul-betul hartanya sudah dihabiskan untuk infak, ya, menolong para petani kurma yang gagal panen karena kurmanya terlalu matang akhirnya busuk, dibeli semuanya dengan hartanya. Dan hartanya habis, tetapi kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ada wabah di Yaman, wabah penyakit, ternyata obatnya, vaksinnya itu adalah kurma yang sudah terlalu matang sampai busuk dan dibeli dengan 10 kali lipat harga biasa. Malah tambah kaya lagi. Amr bin As yang sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sakit selamanya. Minta sakit malah tuh bawahnya. Minta sakit. Kenapa? Karena saking kagum dengan keutamaan sakit. Ya Rasulullah, saya ingin sakit selamanya. Yang penting ketika sholat berjamaah bisa berangkat ke masjid. Ketika Jumat saya bisa berangkat Jumatan. Ketika musim haji saya bisa naik haji. Ketika ada panggilan jihad saya bisa ikut perang. Tidak tahu sakit apa ya. Tapi pokoknya ingin sakit, tapi ibadah tidak terganggu. Ibadah pribadi, ibadah sampai jihad fisabilillah yang berhubungan dengan keamanan kaum muslimin, itu ingin dilakukan, tidak terganggu. Masya Allah. Kenapa? Karena saking cintanya dia kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Kenapa? Allah sudah membenamkan cinta kepadanya. Jadi kalau seandainya kita sudah dicintai oleh Allah, sudah. Nah, kalau kita mau menjemput cinta Allah itu, ini. Ternyata jaga hubungan baik di antara kita. Suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, kita dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman bisnis, dan lain sebagainya. Dijaga ya, guru dan murid, ya, santri dan ustadznya dijaga. Kenapa? Karena inilah wasilah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi sudah ya. Baik. Ikhwati rahimakumullah, muslim itu banyak. Hari ini kaum muslimin itu ada 1,7 miliar di dunia, 22,2% katanya. Wallahu taala a'lam, apakah sudah nambah ataupun berkurang. Wallahu taala a'lam. Tetapi kemudian kita secara real juga, ya realistis saja bahwa saya mah kalau dekat dengan si fulan gak nyaman, gak enak, suka dihina, suka ditipu, suka dizalim dan sebagainya. Maka di dalam bermuamalah, menjaga persaudaraan, untuk menjaga fa'aslihu baina akhwaikum itu juga kita diperkenankan untuk memilih saudara. Maksudnya nanti kan ada teman biasa, ada teman teman dekat ya. Kalau dalam bahasa hadis itu ada rafiq, teman dekat, atau shodiq. Shodiq itu teman dekat, teman karib gitu ya.
Apa saudara yang seperti apa yang harus kita pilih? Pertama, aqilan. Pastikan saudara yang menjadi teman dekat kita adalah aqilan, orang yang berakal. Jangan dekat dengan orang gila, Bu, ya. Kecuali dalam rangka mungkin dalam proses penyembuhan, apalagi ada kewajiban. Tetapi kalau mau mencari teman, ya yang normal saja. Supaya apa? Ada hak dan kewajiban yang bisa kita laksanakan. Ya, seperti itu. Yang kedua, husnul khuluq. Ini kata Syekh Al-Jazairi ya di dalam kitab Minhajul Muslim. Yang kedua, husnul khuluq. Pilih saudara yang menjadi teman kita itu adalah orang yang berakhlak baik. Karena kalau akhlaknya tidak baik, nanti malah membuat persaudaraan keislaman kita menjadi tidak baik. Kita berbuat baik, kita amanah, dia malah khianat. Kita percaya malah dia berdusta. Kita membantu malah dia menzalimi dan lain sebagainya. Tentu ini tidak baik. Oleh karena itu nanti kan kalau Imam Al-Ghazali dalam urusan muamalah itu lihat orang itu setidaknya ada 4 jenis manusia, ada 4 tipe manusia. Nah, ini sudah sampaikan juga ya. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fattabi'uhu. Orang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya berilmu. Nah, ikuti. Orang yang seperti ini ikuti. Ya. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang berilmu tapi dirinya tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi kalau ngajak orang, ngajak kita jarang. Mungkin malu ya, mungkin apalah ya. Tentu kita khawatir dia menyembunyikan ilmunya. Kita ingatkan, ayo bagi-bagi dong ilmunya gitu ya. Jadi diberikan forum, posisi untuk berbicara karena ilmunya banyak. Diingatkan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu tapi dirinya sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Fa'allimu. Kalau yang seperti ini apa? Ajari, ya. Yang keempat, nah ini yang harus kita hati-hati. Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh. Biasanya ilmunya salah, tidak punya ilmu, amalnya kosong, tapi kalau ngomong tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini, ya. Ini bagi orang yang tidak berakhlak. Biasanya kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya adab. Kalau tidak punya adab berarti tidak berakhlak. Kalau kita bergaul dengan orang ini, dia banyak bicara, bisa jadi mendominasi kita, padahal kita tahu itu salah. Nah, yang ketiga, taqiyan. Pastikan saudara yang kita pilih adalah teman dekat yang kita pilih adalah orang yang bertakwa. Yang keempat, kata Al-Jazairi, mulaziman lil kitab was sunnah ba'idan 'anil khurafati wal bid'ah. Orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang jauh daripada keyakinan khurafat dan amalan bid'ah. Jadi pastikan teman kita itu adalah orang yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan orang syiah, bukan orang kharij, bukan jama'atut takfir yang kemudian sangat ifrat ataupun tafrid, berlebih-lebihan ataupun mengurangi ajaran agama kita. Tetapi pastikan orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tempatnya insya Allah di masjid-masjid, dalam majlis-majlis ilmu, seperti itu. Baik, ini yang terakhir ya untuk menutup majlis kita ini. Hak dan kewajiban dalam persaudaraan. Bagaimana menjaga persaudaraan kita? Pertama, al-muwasatu bil mal, al-mu'awana wal musa'adah. Memberi pertolongan dengan harta. Jadi ini teknis Bu ya. Ini teknis. Kalau kita punya saudara kita butuh bantuan, terutama kan hari ini juga bantuan dari dulu sampai sekarang juga bantuan urusan harta memang prinsip sekali ya. Apakah itu urusan minjem hutang ya, atau minta sesuatu karena butuh dan sebagainya. Persaudaraan yang sebenarnya adalah kita memberikan pertolongan kalau kita punya. Bahkan nanti urusan ini kalau kita tidak memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan padahal kita mampu dengan harta yang berguna, sholat kita bisa jadi terancam. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Siapa yang lalai itu? Alladzina hum yuraun. Pertama, tidak ikhlas, riya karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah.
Yang kedua apa? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang lalai itu orang yang menolak untuk memberikan bantuan dengan yang berguna, termasuk dengan harta. Kita punya harta, orang butuh bantuan, saudara kita butuh bantuan, saudara ya. Kalau benar-benar saudara maka kita harus membantunya. Maka berikan. Kalau tidak membantu, bisa jadi sholat kita terancam rusak. Bahkan fawailun, nauzubillah. Apalagi dalam konteks Palestina hari ini. Ini sangat prinsip sekali ya. Makanya fundraising ya, penggalangan dana itu dilakukan di mana-mana, terutama di Indonesia. Maka kita pun harus ambil bagian. Karena orang yang punya sikap Muslim yang punya sikap terhadap kaum muslim Palestina itu macam-macam. Kalau saya perhatikan setidaknya ada 3 lah ya. Yang pertama, orang yang peduli ya, peduli mendoakannya, kunut nazilah bahkan dalam sholat wajibnya. Kemudian memberikan bantuan harta dengan dengan infak, fundraising di mana-mana. Itu real sekali. Ada orang yang sebaliknya malah nyinyir terhadap Palestina. Itu bukan urusan kita, urusan perebutan tanah biarkan saja, itu urusan politik mereka. Masya Allah, nyinyir. Kemarin kita lihat ya di TV nasional, ada yang belak-belakan pro sana ya, pro Israel, pro Zionis gitu. Aneh sekali. Ya. Jadi urusannya ada urusannya, orang Palestinanya tuh cari masalah terus. Siapa yang cari masalah? Ya dari awal juga mereka tidak punya tanah sama sekali gitu ya. Mereka keberadaannya di sana sudah pelanggaran hak asasi manusia, apalagi bagi kita. Itu akidah kita di sana itu. Ada Al-Quds di sana. Itu akidah kita. Tetapi kemudian nyinyir malah menyalahkan Palestina. Ada juga yang acuh tak acuh. Pastikan kita tidak seperti itu. Kita punya kewajiban al-muwasa bil mal, memberikan pertolongan dan harta. Kedua, ayyakufa anhu lisanu illa bi khair. Pastikan kalau kita bersaudara ya, menjaga persaudaraan cinta dan benci karena Allah itu apa? Jaga lisan. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ini dalam menjaga lisannya, menjaga lisan. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah jika muslim yang lain selamat dari kejahatan, kezaliman lisan dan tangannya. Jadi kalau tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya, itu muslim yang sejati, gitu ya. Yang ketiga, ayyu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbu minhu. Ya, kata Al-Jazairi, memberikan apa yang disukai dengan lisannya. Kalau manggil, panggil dengan nama yang disukainya. Ya, kalau dia suka dipanggil akang, sudah panggil akang. Gitu. Dipanggil nama, ya budak, ka urang, nyebut nama, cing atunya ngahargaan urang teh saluhureun. Kalau memang beliau merasa terhormat ketika dipanggil akang, panggil akang, gitu ya. Jangan sampai sudah tahu itu tidak suka, apalagi dipanggil landian yang tidak enak gitu ya. Jabri gitu, masya Allah, tidak suka disebut Jabri. Boleh memanggil dengan lakob namanya ya, panggilan boleh, tapi dia harus ridho. Abu Thalib juga dipanggil oleh Nabi Muhammad Abu Turab, bapak tanah. Abdurrahman bin Sokhar dipanggil oleh masyarakatnya? Abu Hurairah, anak kucing kecil. Bapak ucing dia gitu. Bapak ucing disebut. Tapi memang dia ridho boleh saja. Yang penting dia ridho. Kalau dia tidak ridho, hati-hati ya. Apalagi kalau di luar memanggil itu di luar kehadirannya, itu bisa jadi gibah. Benar tapi dia tidak suka dan dirinya tidak ada di depannya, itu gibah. Gibah itu dosa besar. Ya, yang keempat, ya'fu an zallatihi, memaafkan kesalahannya ya. Memaafkan kesalahannya. Yasturu auratahu, menutupi auratnya, aibnya. Wa yuhsinu bihi zununahu, husnuzon ya. Jadi kalau seandainya orang lain suuzon kepadanya, kita husnuzon dulu lah. Tabayun, kalau sudah tabayun ternyata memang ini, ingatkan. Ada peribahasa dalam bahasa Arab itu, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Teman sejatimu itu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Jadi kalau benar didukung, kalau salah diingatkan. Itu teman sejati. Bukan orang yang pokoknya salah benar maneh mah dulur urang, dibela kurang. Pokoknya mah sahawai anu heurean ku urang dibela meskipun salah. Itu mah bukan teman sedaki, bukan sodik itu mah ya. Itu mah solidaritas yang salah gitu.
Yang terakhir, yang kelima, ayyad'u lahu wa li auladihi wa man yata'allaqu bihi bi khairin. Mendoakan saudaranya, ya, mendoakannya, anak-anaknya dan orang-orang yang berkaitan dengannya, ya, orang tuanya didoakan, tentu dengan doa kebaikan. Apalagi kalau mendoakan itu fi zahril ghaib, bahasanya. Fi zahril ghaib itu tanpa sepengetahuannya. Wah, itu luar biasa. Kata Rasulullah di dalam hadis Muslim, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malik walaka mithlu dzalik." Qala al-malak walaka mithlu dzalik. Apabila seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat pun akan langsung mendoakannya. Bagimu juga seperti itu. Ya Allah, teman saya, ya Allah, orang Garut Kota, beliau sekarang sedang berdagang, mudah-mudahan berdagangnya barokah, mudah-mudahan dagangnya sukses, barang dagangnya laku. Maka malaikat, kamu juga mudah-mudahan seperti itu. Begitu. Kalau malaikat yang berdoa, mustajab tidak? Mustajab. Maka kalau ibu mau mau suami sukses, doakan tanpa harus ngasih tahu ke suami. Bapak tidak ngadinan didoakan ku abi teh. Kalau bisa mah gak usah disebut-sebut, doakan itu biar terjaga keikhlasannya dan mustajabnya lebih mungkin lagi. Ya, anak inda wadinten salira tadi doakan ku mamah teh. Kalau bisa mah tidak usah disebut-sebut, doakan saja tanpa dia mengetahuinya. Insya Allah itu akan lebih memastikan mustajabnya doa. Wallahu taala alam. Itu mungkin yang bisa disampaikan ikhwatu iman rahimakumullah pada kesempatan pagi ini, sore ini. Mohon maaf. Pada kesempatan sore ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita tawassul bil haq, meskipun saya yang lebih banyak berbicara di depan para ibu para bapak sekalian. Al-afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.